Film ini akan berfokus pada seorang istri bernama Joyce. Beberapa bulan setelah menikah dengan pria bernama Markus, Joyce harus menerima kenyataan pahit di mana suaminya itu jatuh sakit dan sekarang dalam kondisi koma. Dikarenakan biaya rumah sakit sangatlah mahal, Joyce pun memutuskan untuk merawat suaminya di rumah saja. Diketahui kalau Joyce ini bekerja sebagai penyanyi di sebuah bar dan suaminya hanyalah tukang tato. Di tempat yang berbeda diperlihatkan seorang wanita cantik dan kaya raya bernama Astrid. Kala itu dengan tatapan penuh kerinduan, Astrid memandangi foto pria yang ternyata adalah Markus di galeri ponselnya. Berhubung hasratnya sudah diubun-ubun, Astrid pun memakai foto Markus itu sebagai bahan pemuas imajinasi liarnya. Setelah puas, ia kemudian mengirim pesan kepada Markus. Joyce yang saat itu sedang memegang ponsel Markus sontak terkejut karena ada wanita yang menghubungi suaminya dan mengajak ketemuan di hotel. Karena penasaran, Joyce pun membalas pesan tersebut dengan ajakan bertemu di rumahnya saja. Selang beberapa menit kemudian, Astrid tiba di rumah itu dan langsung disambut dengan perlakuan kasar dari salah satu temannya Joyce. Di sana Astrid dikasih paham kalau Markus sedang koma. Dengan ekspresi syok, wanita itu pun meminta maaf, kemudian bergegas pergi dari tempat itu. Di perjalanan pulang, Astrid terkenang kebersamaannya dengan Markus. Penghasilan Markus sebagai tukang tato ternyata tidak cukup untuk menghidupi rumah tangganya dengan Joyce. Dan oleh karena itu, tanpa sepengetahuan sang istri, Markus menjual jasa layanan ranjangnya kepada wanita lain. Nah, salah satu wanita itu adalah Astrid. Saking terpuaskannya dengan layanan Markus, Astrid ini sampai jatuh cinta kepadanya. Sebenarnya, pekerjaan Joyce sebagai penyanyi di bar tidak disukai Markus karena istrinya itu sering digoda para pria hidung belang di sana. Namun tabungan mereka yang semakin menipis memaksa Joyce untuk bertahan pada pekerjaan itu. Bahkan saking terdesaknya, Joyce sampai nekat melayani hasrat seorang pria di bar dengan imbalan sejumlah uang. Di perjalanan pulang dari bar, Joyce yang mabuk berat akhirnya tergeletak di pinggir jalan. Untungnya saat itu ada Astrid yang kebetulan lewat dan mengantar Joyce pulang ke rumah. Setelah Joyce sadar, Astrid pun mengungkapkan kalau dirinya pernah berjanji pada Markus akan menjaga Joyce apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi Astrid ini adalah orang yang pertama tahu tentang penyakitnya Markus dan membiayai seluruh pemeriksaan kesehatan Markus sebelum koma. Bahkan Astrid pula yang memberi modal pada Markus untuk membuka usaha tato. Karena tahu betul kalau Markus sudah berjuang keras untuk bisa menafkahi Joyce, Astrid pun menasehati Joyce agar tidak menyerah menunggu kesembuhan Markus. Mulai dari hari itu, Astrid memberi bantuan dana untuk perawatan Markus serta menyuplai makanan sehari-harinya Joyce. Berhubung semua kebutuhan hidupnya sudah terpenuhi, Joyce pun menolak untuk melayani hasrat pria di bar. Penolakan itu sontak membuat si pria jadi emosi dan nekat ingin menodai Joyce secara paksa. Untungnya saat itu ada Astrid yang dengan sigap melindungi Joyce. Ternyata selama ini ketika Joyce melayaninya, pria di bar itu diam-diam telah merekam perbuatan mereka. Nah, kekesalannya pada Joyce saat itu akhirnya ditumpahkannya dengan cara menyebarkan rekaman tersebut di internet. Selain harus menghadapi rasa malu dengan tersebarnya video itu, Joyce juga kehilangan pekerjaannya di bar.
Di tengah keterpurukannya itu, Joyce menghubungi Astrid untuk menemaninya ngobrol. Dengan kondisi mabuk minuman, Astrid bilang kalau dirinya iri dengan kebersamaan Markus dan Joyce. Terlihat jelas Markus sangat mencintai Joyce. Makin malam, curhatan dua wanita itu pun makin dalam hingga akhirnya mereka terbawa suasana dan bermesraan. Keesokan paginya, sebelum Astrid pulang dari rumahnya, Joyce berpesan agar mereka melupakan kejadian kemarin malam. Ajaibnya, setelah Astrid pulang, Markus tiba-tiba bangun dari komanya. Kabar bahagia itu diterima Astrid lewat pesan di ponselnya. Berhubung statusnya adalah seorang selingkuhan, Astrid pun urung untuk menampakkan diri di hadapan Markus dan keluarganya. Meskipun sudah sadar, Markus sudah tidak bisa normal seperti dulu lagi. Geraknya masih sangat terbatas dan membutuhkan bantuan dari orang lain. Setelah lama tidak terdengar kabarnya, suatu hari Astrid menemui Joyce di rumahnya. Pertemuan itu akhirnya menyadarkan keduanya kalau mereka saling mencintai satu sama lain. Selesai bermesraan, Astrid bilang dirinya akan pindah ke luar negeri. Ia sadar Markus lebih membutuhkan Joyce. Di akhir film diperlihatkan Joyce yang kembali bernyanyi di bar lain ditemani oleh Markus, sedangkan Astrid memulai hubungan baru dengan wanita lain.